Jenius Medis. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab tahun 1048 sampai tahun 1050. Apakah mereka benar-benar mengira uang adalah segalanya? Li Changrong marah dan wajahnya jelek. Li Weigang ragu-ragu sejenak. Tuan tua, katakan sejujurnya, saya khawatir Anda tidak akan senang mendengarnya. Li Changrong memandangnya dan berkata, silakan, saya akan mendengarkan. Saya telah melihat gelombang besar dalam hidup saya. Apa yang tidak dapat saya dengar? Ahli Weigang menjawab, memikirkannya, dan berkata, yah, hampir ada warga di desa yang sudah berdiskusi dengan para pengembang itu. Jika setiap keluarga pindah, mereka akan membayar kompensasi sebesar 500.000 yuan. Setengah juta. Li Changrong aleng, mereka setuju. Aduh, bisakah Anda tidak setuju? Bagi masyarakat kota besar, 500.000 mungkin tidak seberapa, namun bagi desa kecil seperti kita, 500.000 adalah angka yang sangat besar. Hanya setengah juta yuan untuk membeli rumah di daerah ini. Jika Anda mendapat kompensasi sebesar 500.000 yuan, Anda dapat membeli rumah langsung di daerah tersebut. Betapa berharganya. Li Weigang menggelengkan kepalanya dan berkata. Li Changrong menatap dingin, makam leluhur desa Lijia semuanya ada di gunung terdekat. Setelah pindah, menurut Anda apa yang akan dilakukan pengembang terhadap gunung itu? Apakah Anda mencoba mengeluarkan leluhur Anda dari peti mati ini? Li Weigang menjadi pucat. Ya, aku bisa melihatnya. Kamu sedang memikirkan hal itu, kan? Apakah kamu tidak melihat uang? Li Changrong menatapnya dengan mata dingin dan acuh tak acuh. Li Weigang dengan cepat melambaikan tangannya dan menjelaskan, bagaimana aku bisa benar-benar berjanji. Bukankah itu memalukan bagi para leluhur? Yah, itu hanya, jangan katakan itu. Li Changrong memotongnya dengan dingin, itu urusanmu, apakah kamu berjanji atau tidak? Bagaimanapun, saya katakan dengan jelas bahwa saya tidak setuju. Selama saya tidak setuju, mereka tidak akan menempati tanah desa Lijia. Tuan tua, mengapa Anda menderita? Li Weigang dengan sungguh-sungguh menasihati, setengah juta bukanlah jumlah yang kecil. Jika orang tua itu mendapat uang, dia bisa menikmati masa tuanya, dan dia tidak perlu pergi ke pedesaan untuk menemui dokter. Dan sejujurnya, meskipun Jericho Lee telah diterima di universitas penting, saat ini mahasiswa tidak bernilai uang. Masih belum pasti apakah dia bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus setelah lulus. Mungkin dia tidak bisa mendapatkan 500.000. Itu urusannya sendiri apakah dia bisa mendapatkannya atau tidak, tapi sangat mustahil bagiku untuk setuju membiarkan para pengembang itu menempati tanah itu. Li Changrong saling melotot. Li Weigang tertawa, otot wajahnya gemetar, matanya menoleh, suaranya menjadi aneh. Sebenarnya, kamu tidak tahu situasi Jericho Lee. Wajah Li Weigang bahkan lebih aneh lagi. Sejujurnya, Jericho Lee telah menyinggung orang-orang besar di luar dan dikeluarkan dari sekolah. Apa? Li Changrong terkejut. Kamu berbicara omong kosong. Haha, bukankah itu omong kosong? Orang tua itu tidak menghitungnya di dalam hatinya. Jika Jericho Lee hidup dengan baik sekarang, kenapa dia tidak berani menelepon ke rumah sekarang? Itu karena kehidupan buruk yang aku tidak lakukan. Aku tidak berani memberitahumu. Li Weigang pandai membujuk. Keluargaku Xiaoya, ketika aku pergi menjual babi di daerah ini, aku mendengar orang mengatakan bahwa Jericho Lee telah menyinggung orang besar. Belakangan, dia tidak hanya dikeluarkan dari rumah sakit magang, tetapi juga dikeluarkan dari sekolah, sehingga menimbulkan banyak keributan. Sejujurnya, jika bukan karena pengembang yang datang kali ini, saya tidak akan mengatakannya. Setidaknya sudah beberapa bulan. Wajah Li Changrong tiba-tiba berubah ketika dia disambar petir. Namun, setelah panik sebentar, dia tiba-tiba teringat bahwa Jericho Lee sepertinya pernah mengatakan hal ini kepadanya secara langsung sebelumnya. Sayangnya, dia sudah sangat tua dan bingung. Dia memiliki ingatan yang buruk sehingga dia melupakan semua hal penting ini. Jericho Lee benar-benar memprovokasi orang besar, dan bahkan dikeluarkan dari rumah sakit rakyat dan universitas kedokteran, tetapi dia kemudian meninggalkan universiade dan diterima magang oleh seorang dokter suci. Apa yang kamu takutkan dengan dokter suci? Namun, masalah dokter suci sangatlah penting, dan Li Changrong tidak bisa mengumumkannya kemana-mana. Sejak dia kembali terakhir kali, dia tidak menyebutkan hal itu kepada siapapun. Tuan, Anda harus memikirkannya. Jericho Lee tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Dia pasti sengsara. Dengan kompensasi 500.000 yuan, setidaknya jika Anda meninggalkan sejumlah uang untuk Jericho Lee, dia akan menjadi lebih baik di masa depan, Li Weigang berkata dengan tulus.
Keluar. Wajah Li Changrong tiba-tiba menjadi dingin. Tuan tua, Anda benar-benar harus memikirkannya dengan jernih. Ini, Li Weigang masih ingin terus membujuk. Aku membiarkanmu keluar, kamu mendengarku. Li Changrong melotot dengan marah, dan wajahnya tampak mengerikan. Li Weigang sangat ketakutan sehingga dia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia pergi dengan beberapa patah kata dengan tergesa-gesa. Orang tua, sekarang ada yang ingin saya bicarakan dengan para pengembang itu. Jika saya menyinggung perasaan mereka, saya tidak akan mendapatkan uang saat itu. Tuan tua, orang-orang itu tidak dapat terprovokasi. Kita tidak dapat melawan orang-orang besar. Menunggu seseorang pergi, Li Changrong duduk di kursi dengan wajah kuyuh. Seluruh tubuhnya tampak kuyuh selama lebih dari 10 tahun, dan tubuhnya tampak lebih reot. Dia gemetar dan mengeluarkan ponsel lusuh dari sakunya. Dia ingin menelepon Jericho Lee, tapi dia memikirkannya. Kehidupan Jericho Lee tentu tidak buruk sekarang. Aneh kalau dia buruk dalam mempelajari keterampilan medis dari seorang dokter suci. Sebaliknya, berita yang mereka dengar dari Li Weigang adalah hal yang menggelikan karena mereka hanya tahu sedikit tentang hal itu. Namun, dia tidak bisa menahan nafas memikirkan rumah sakit kecil yang penuh badai itu, terutama ketika dia melihat potret leluhurnya tergantung di dinding. 5 hari kemudian, di akhir pekan, Jericho Lee meminta cuti 2 hari kepada Chang Xuande untuk pergi ke pedesaan dan membawa buku kedokteran yang diberikan kepadanya. Pokoknya buku kedokteran bisa dibaca di mana-mana, dan tidak menunda studinya. Bagaimanapun, tugas yang diberikan Chang Xuande kepadanya hari ini adalah menyelesaikan membaca buku-buku kedokteran itu dan meminta izin. Li Shao, semuanya sudah diatur. Dou Suai berkata dengan hormat. Yang kuinginkan bukan hanya orang-orang yang pergi ke desa Lijia, tapi juga orang-orang di jalan. Jericho Lee mengerutkan kening. Dou Suai berkata sambil tersenyum percaya diri, Li Shao, jangan khawatir tentang ini. Aku sudah menyapa beberapa orang. Tidak akan ada masalah dalam perjalanan. Namun, beberapa detail hanya bisa diputuskan setelah Lijia desa. Yah, aku tidak mengkhawatirkan pekerjaanmu. Jericho Lee mengangguk dengan berat. Setelah masuk ke dalam bus, Dou Suai langsung menaiki mobilnya sendiri. Armada yang terdiri dari 7 atau 8 mobil mewah melaju ke jalan lingkar luar kota Lusu, dan akhirnya ke jalan menuju daerah Kuaning. Di Kabupaten Kuaning, Dou Suai menelepon. Kabupaten Kuaning tidak besar. Perusahaan Rende hanya membuka cabang kecil di sini, namun sekecil apapun perusahaannya saat ini, dapat banyak membantu. Li Shao, apakah kamu ingin mengambil sesuatu kembali? Dou Suai bertanya sambil tersenyum. Tentu, Jericho Lee mengangguk. Dia berhenti di sini. Tentu saja, dia akan membeli beberapa barang untuk diambil kembali dan juga mengambil beberapa barang untuk orang-orang di desa. Dou Suai segera menelepon orang-orang dan pergi ke supermarket terdekat untuk membeli dalam jumlah besar. Orang-orang di supermarket sangat antusias ketika melihat pemilik kaya setempat, terutama ketika mereka mengenali orang-orang dari perusahaan Rende. Selamat datang lagi lain kali. Bab 1049. Dipenuhi dengan beberapa mobil, masyarakat bersiap untuk melanjutkan perjalanan menuju Desa Lijia di Kabupaten Kuaning. Desa Lijia terletak di kota Qingsui. Dibutuhkan hampir 2 jam dari kabupaten ke Desa Lijia. Hampir tengah hari ketika kami tiba di kota Qingsui dari Lusu pagi-pagi sekali. Lurus saja dan kamu akan sampai di pasar kecil di luar Desa Lijia. Kamu akan berada tepat di depan desa. Melihat dia akan pulang, Jericho Lee merasa sangat bersemangat. Dia biasanya kembali hanya selama festival musim semi. Terakhir kali dia pulang, hampir setahun yang lalu. Waktu berlalu dengan cepat, dan dia sangat sedih. Sementara itu, Desa Lijia. Tuan tua, apakah Anda benar-benar ingin menjadi keras kepala? Wei Gang, aku tidak menyangka kamu akan melupakan nenek moyangmu. Apakah kamu lupa bahwa tempat ini adalah tempat kamu dilahirkan dan dibesarkan? Kamu hanya akan menyakitinya dengan orang luar. Jika tanah ini benar-benar ditempati dan gunung sudah diratakan, apakah kamu layak untuk leluhurmu? Li Changrong gemetar karena marah dan wajahnya pucat. Jejak rasa bersalah melintas di mata Li Weigang, tapi rasa bersalah itu segera hilang. Dia menggigit giginya dan berkata, Tuan tua, saya mengerti apa yang Anda katakan. Tapi itu adalah gagasan lama di masa lalu. Sekarang adalah era baru. Ini berbeda. Dirimu sendiri alasan untuk menjadi serakah. Li Changrong tidak menyukainya. Dia telah menjalani sebagian besar hidupnya. Siapa yang belum pernah melihatnya?
Sekilas dia bisa mengetahui apakah apa yang dikatakan Li Weigang itu benar atau salah, egois atau terdengar tinggi. Li Weigang menarik napas dalam-dalam. Dia juga sedikit kesal. Dia telah membujuknya begitu lama, tetapi lelaki tua itu menolak menyerah dan membuat masalah untuknya. Jangan keras kepala, Pak Tua. Bukan berarti Anda tidak perlu membayar untuk permintaan tanah ini. Bos telah menjelaskan dengan jelas bahwa setiap orang memiliki 500.000 yuan. Jangan keras kepala, Pak Tua. Janji. Ini bukan hanya untuk kebaikanmu sendiri, tapi juga demi kebaikan Jericho Lee. Li Weigang telah menekankan kata Jericho Lee. Dia mengingatkan Li Changrong bahwa sekarang Jericho Lee telah dikeluarkan dari Universitas Kedokteran dan Rumah Sakit Rakyat. Masa depannya suram. Dan dia bahkan mungkin tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Jika Li Changrong tidak setuju dengan pembebasan tanah kali ini, dia mungkin kehilangan segalanya. Bukan hanya tidak bisa mendapatkan uang, tetapi juga akan menyebabkan kematian. Mata Li Changrong berbinar. Jejak kesedihan, tetapi memikirkan Jericho Lee yang sekarang mempelajari keterampilan medis di bawah tangan Seng Yi, memicu harapan yang tak ada habisnya. Bahkan jika Jericho Lee mengalami kecelakaan, dia tetaplah cucuku. Aku tidak bisa membantumu mengambil keputusan untukku di sini. Jika kamu ingin menduduki tanah desa Lijia, kamu harus menginjak tubuhku. Dalam suara dan warna, dan tidak menyerah sama sekali. Hal ini membuat Li Weigang sangat marah. Ketika dia memikirkan manfaat yang diterima keluarganya, kemungkinan besar dia akan marah karena lelaki tua itu dalam kesulitan. Di sekitar beberapa orang lain yang telah menyetujui persyaratan pengembang, juga mulai memarahi. Tuan tua, mengapa kamu melakukan ini? Itu hanya sebidang tanah tua. Apa gunanya menjaganya? Lebih baik mendapatkan uang dan pergi ke kota untuk membeli rumah dan memiliki kehidupan yang baik. Pedesaan, ia hanya bisa menjalani kehidupan yang menyedihkan. Tidak bisa dibandingkan dengan kota sama sekali. 1,5 juta, itu 1,5 juta. Mengapa kamu tidak membiarkan Bos San memberiku lebih banyak kompensasi? Orang tua itu biasanya menemui dokter untuk penduduk desa di desa. Sebagian besar penduduk desa tidak memberikan biaya pengobatan. Orang tua itu harus mengambil lebih banyak uang. Setuju dengan itu. Saya juga setuju. Orang-orang di sekitar penuh dengan gosip. Beberapa orang merasa bersalah, tetapi beberapa orang tidak sabar untuk mendapatkan uang dan pergi ke kota untuk mendapatkan kehidupan yang baik. Tidak semua orang ingin hidup sengsara tanpa apapun di pedesaan. Beberapa orang tidak punya pilihan untuk menjalani kehidupan seperti itu. Sekarang ada peluang bagus di depan mereka. Tentu saja mereka tidak heran dengan merebutnya. Ketika Li Wei baru saja mendengar apa yang mereka katakan, dia tidak bisa menahan senyum. Tuan tua, apakah Anda sudah mendengar semuanya? Kita semua setuju untuk mengambil alih tanah. Jangan keras kepala. Li Changrong sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia tidak pernah menyangka bahwa penduduk desa biasa yang ramah ini akan menjadi begitu Filistin saat ini. Wajah Li Weigang menunjukkan seringai konspirasi. Dia berkata dengan wajah tersenyum, jangan terlalu marah, Pak Tua. Saya tahu bahwa orang-orang besar di desa Lijia ini telah hidup bertahun-tahun, dan mereka semua memiliki perasaan. Tapi bisakah emosi menjadi santapan? Untuk mengambil uang dan pergi ke kota untuk mendapatkan kehidupan yang baik. Adapun kuburan leluhur di pegunungan itu, mereka tidak bisa kembali untuk beribadah di masa depan. Tuan tua, mengapa kamu begitu kaku? Jangan kamu memikirkannya. Li Changrong berdiri di depan pintu rumah sakit kecil, memandangi orang-orang dan tidak menyerah. Namun, dia hanyalah satu orang. Dia tidak bisa melawan begitu banyak orang bahkan jika dia terlihat dikebiri. Tuan tua, tidak ada gunanya kamu begitu keras kepala. Li Weigang dengan sungguh-sungguh menasihati, mereka yang mengetahui keadaan saat ini adalah pahlawan. Lebih baik melihat baik-baik situasi saat ini dan membuat pilihan yang tepat daripada tetap berpegang pada masa lalu. Ya. Jangan beritahu aku apa yang kamu punya atau tidak punya. Aku tidak setuju denganmu. Kamu akan mati karena hati ini. Li Changrong memiliki sikap yang kejam. Rumah sakit kecilnya terletak di tengah desa Lijia. Jika Anda ingin mengambil alih tanah ini, sangat tidak mungkin untuk melewatinya. Inilah alasan mengapa para pengembang ini berusaha semaksimal mungkin untuk membuatnya menyerah. Orang-orang tidak menyangka Li Changrong akan begitu keras kepala. Li Wei mulai kehilangan kesabaran. Tuan tua, jika Anda melakukan ini lagi, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Hentikan. Saat itu, seorang gadis muda berusia sekitar 17 atau 18 tahun menerobos kerumunan dan berlari ke arah Li Changrong.
Begitu dia muncul, wajah Li Weigang berubah. Tuan, kamu baik-baik saja. Apakah mereka telah melakukan sesuatu padamu? Gadis itu bertanya dengan prihatin. Li Changrong menggelengkan kepalanya. Terlalu banyak. Begitu banyak orang yang menindas Anda, apakah Anda masih manusia? Gadis itu sangat marah. Dia menoleh dan menatap kerumunan. Saya juga tidak setuju untuk mengambil alih tanah ini. Aku di pihak lelaki tua itu. Omong kosong. Wajah Li Weigang tenggelam, dan dia berteriak pada gadis itu, Xiaoya, kemarilah, jangan membodohi dirimu sendiri. Li Xiaoya tidak bergerak langkahnya, tapi menatapnya dengan jijik, ayah, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Pengembang ini kanibal, Anda berkolusi dengan mereka untuk menganiaya orang tua itu. Terlalu banyak. Penganiayaan apa? Jangan bicara omong kosong. Ada sedikit kepanikan di wajah Li Weigang. Saya sudah melihat semuanya. Selama Anda dapat membujuk orang besar untuk menyetujui apa yang Anda diskusikan dengan kedua pengembang ini di rumah malam itu, dia akan memberi Anda 3 juta. Bahasa Li Xiaoya luar biasa. Bab 1050. Begitu hal ini dikatakan, banyak orang menjadi gempar. 3 juta. Mengapa dia mengambil begitu banyak? Ini tidak adil. Kami akan mengambil 500.000 yuan, cukup untuk membeli rumah di daerah ini. Dalam keributan, orang-orang mulai berbicara. Wajah Li Weigang sangat jelek. Dia tidak menyangka putrinya akan mendengar apa yang dia diskusikan dengan sang pengembang. Dia kehilangan wajahnya. Menghadapi pertanyaan publik, dia dengan cepat melambaikan tangannya dan berteriak, semuanya, diamlah sebentar. Ini tidak sesederhana yang kalian pikirkan. Saya akui bahwa saya mendapat lebih dari Anda, tapi jangan lupa, saya dapatkan kedua pengembang ini. Jika bukan karena mereka, akankah orang besar memiliki kesempatan untuk mendapatkan kompensasi 500.000 yuan? Begitu kata-kata ini keluar, suasana menjadi sunyi. Itu benar. Jika tidak ada Li Weigang, tidak akan ada yang namanya pembebasan tanah, jadi ganti rugi hanya mimpi. Memang benar. Aku tidak keberatan jika kamu mengambil lebih banyak. Aku juga tidak keberatan. Semuanya membuat pernyataan tergesa-gesa, dan juga sangat jelas. Meskipun Li Weigang mendapat pujian lebih dari mereka, mereka tidak memenuhi syarat untuk meminta orang lain mengambil hal yang sama seperti mereka. Berapa banyak usaha, berapa banyak pujian. Li Weigang melihat kemarahan orang banyak mereda, dan langsung menatap putrinya dengan dingin, Xiaoya, aku akan menetap denganmu saat aku sampai di rumah. Kemarilah untukku, aku tidak tahu. Li Xiaoya dengan keras kepala menggelengkan kepalanya, jika Anda tidak menolak persyaratan dari pengembang ini, saya tidak bisa menyerah. Jangan berpikir bahwa mereka akan menepati janjinya setelah mendapatkan tanah itu. Mereka akan mempermainkannya. Omong kosong. Dia adalah bos besar. Bagaimana dia bisa mempermainkannya? Li Weigang menatap putrinya. Saat ini, San Heng, yang belum pernah berbicara, berkata, gadis kecil, menurutku kamu masih muda, membawa keranjang, tidak boleh bekerja. Jika Anda tidak membuat masalah dengan kami, saya dapat mengatur pekerjaan yang cocok untuk Anda, termasuk makanan dan tempat tinggal, dan gaji bulanan lebih dari 5.000 yuan. Jika Anda tidak puas, Anda bisa menambahkan lebih banyak ke gaji bulanan Anda. Apa? Begitu hal ini dikatakan, banyak orang yang hadir menunjukkan ekspresi iri mereka. Untuk desa miskin seperti desa Lijia, 5.000 yuan bukanlah jumlah yang kecil. Mereka bisa mendapatkan 1.000 yuan sebulan di pedesaan. Kebanyakan orang hanya bisa mendapatkan beberapa ratus yuan sebulan. 5.000 dolar adalah sesuatu yang bahkan tidak berani mereka pikirkan. Sekarang San Heng bahkan punya mulut, dijanjikan gaji bulanan Li Xiaoya lebih dari 5.000, juga paket makanan dan pekerjaan. Aku iri pada mereka. Bahkan Li Xiaoya sendiri tercengang. Dia sedang memikirkan pekerjaan dengan gaji bulanan 5.000 yuan. Dia biasa pergi ke kota kabupaten untuk mencari pekerjaan, tetapi karena dia tidak menyelesaikan sekolah menengah atas dan pendidikannya terlalu rendah, perusahaan biasa tidak menginginkannya sama sekali. Dia hanya bisa bekerja sebagai pelayan dan pembersih, dan gajinya 2.000 yuan sebulan. 5.000 sebulan, itu di luar imajinasinya. Xiaoya, cepat berjanji. Li Weigang tidak mengharapkan hal sebaik itu. Matanya yang bahagia hampir merah. Dia mendesak putrinya untuk berjanji. Setelah menerima 3 juta yuan, pekerjaan putrinya akan diselesaikan. Kedepannya keluarganya juga akan kaya dan bisa hidup layak. Ini adalah hal indah yang bahkan Li Weigang tidak berani pikirkan sebelumnya. Sekarang jika ada yang berani menghalanginya,
dia pasti akan bertarung dengan orang itu. Li Changrong memandang Li Xiaoya, "Nak, jangan khawatirkan aku. Kamu bisa pergi jika kamu mau." Wajah Li Xiaoya berubah sejenak, sambil mengertakkan gigi, "Tuan tua, apa yang ingin kamu lakukan sendiri?" "Haha, apalagi yang bisa kulakukan? Tentu saja, aku akan hidup dan mati bersama rumah sakit ini. Ini adalah warisan dari keluarga Li. Jika aku tidak menyimpannya, bagaimana aku bisa menghadapi leluhur? Mati, aku tidak bisa menyerah." Wajah Li Changrong bertekad. Li Xiaoya menggigit bibir merahnya. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Aku akan bolak-balik denganmu." "Apa?" Semua orang tercengang, Li Weigang tercengang, Li Changrong tercengang, dan bahkan San Heng, yang meminta gaji bulanan sebesar 5.000 yuan, tercengang. "Gadis mati, apa yang membuatmu marah?" Li Weigang sedang terburu-buru. Dia pikir putrinya akan setuju, tetapi dia tidak menyangka putrinya akan melakukan tindakan bodoh seperti itu. Tidak. Apakah dia gila karena menolak pekerjaan bergaji tinggi? San Heng mengerutkan kening dan berkata, "Gadis kecil, tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Kamu harus memikirkannya. Setelah desa ini, tidak akan ada toko." Dengan kemampuannya, mudah untuk menawarkan pekerjaan kepada semua orang di Lijia desa, tetapi dia selalu mampu melakukan hal terbesar dengan biaya paling sedikit, jadi dia tidak akan pernah menghabiskan 1 sen pun lebih banyak. "Saya berpikir dengan sangat jernih, meskipun apa yang Anda katakan sangat menarik, saya tidak percaya apa yang Anda katakan." Li Xiaoya tampak jijik, "Ketika saya pergi bekerja di kota, saya melihat wajah atasan Anda. Hatiku sangat hitam. Jangan berpikir aku akan tertipu olehmu. Karena dia telah melihat dunia maka dia tidak akan tertipu dengan mudah. Jika orang-orang di desa ini jarang meninggalkan desa Lijia, saya khawatir sangat mudah untuk ditipu oleh orang ini." Dari reaksi Li Weigang dan lainnya, mereka telah ditipu. "Ya. Gadis kecil, kamu harus bertanggung jawab saat berbicara. Berhati-hatilah dengan apa yang keluar dari mulutmu." Wajah San Heng tenggelam, meskipun Li Xiaoya benar tentang San Heng, tidak ada yang suka mendengar orang lain memarahinya, dan San Heng tidak terkecuali. Li Weigang melihat San Heng sedikit marah dan hatinya hancur, dia segera meninggikan suaranya dan memarahi Li Xiaoya, "Kamu gadis mati, jangan minta maaf kepada bos San Heng. Jika kita menyinggung perasaannya, keluarga kita akan hancur." Wajah San Heng bahkan lebih buruk. Pada saat ini, Gu Kaizi, pengembang lain di sampingnya, berkata, "Kapan akankah sandiwara ini berakhir?" "Li Weigang, bukan itu yang kami katakan sebelumnya." Keringat dingin Li Weigang langsung turun, Kamu berjanji padaku sebelumnya bahwa kamu bisa menghadapi orang-orang ini. Ada apa dengan lelaki tua ini sekarang?" Wajah Gu Kaizi agak jelek. Awalnya, dia dan San Heng menyukai tanah itu dan ingin membelinya serta membangun kawasan villa. Apalagi, pemerintah setempat sudah melakukannya, dan berjanji akan mengembangkan daerah sekitar. Investasinya besar sekali. Kalau dikembangkan akan sangat bermanfaat bagi desa Lijia. Tapi sekarang sudah bagus. Mereka sudah menghabiskan waktu sebulan, dan masih ada masyarakat di desa Lijia yang tidak setuju, terutama Li Changrong. Mereka tidak punya pilihan selain dipaksa. Hari ini, mereka datang untuk mempersiapkan istana paksa. "Jangan khawatir, Bos Gu. Saya yakin saya bisa mengatasinya. Serahkan padaku." Li Weigang berulang kali berjanji. Pada saat ini, dia melangkah maju dan menatap Li Changrong. "Sejujurnya, Tuan Tua, bahkan jika Anda tidak setuju hari ini, tidak mungkin. Jika Anda tidak setuju, kami dapat mempersulitnya. Anda sendiri tidak dapat menghentikan begitu banyak dari kami.